Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan membahas mengenai sebuah teks sebenarnya ya. Salah satu bagian dari novel Mary Poppins. Nah, Pak Jul tidak akan membacakan mengenai teksnya, namun Pak Jul hanya akan memberikan sebuah ringkasan saja dari sebuah cerita potongan novel Mary Poppins itu. Nah, pada dasarnya di situ diceritakan ada 3 orang bersaudara ya, yang dinamakan, mereka namanya adalah Annabelle, kemudian Georgie, kemudian saudara kembarnya Annabelle adalah Jack bukan nih? John Bang. Nah, Annabelle, kemudian John Bang, dan Georgie. Nah, ini hidup di sebuah kota. Dia mengalami sebuah kesulitan ekonomi di mana rumahnya itu diagunkan di bank. Kemudian dia harus pengeluaran hariannya harus super irit gitu. Nah, suatu ketika Annabelle itu pergi ke kota untuk membeli grocery atau sayuran, namun John Bang ini mengkhawatirkan uangnya itu tidak cukup. Nah, kemudian Georgie itu juga ikut saat mau pergi ke pasar ya. Nah, pada saat perjalanan Georgie itu ingin balon, kemudian ditolak oleh Annabelle. Nah, suatu saat mereka memasuki sebuah lapangan berumput. Nah, ternyata mereka memasuki lapangan yang ada rumputnya aja, kemudian diusir oleh petugas yang menjaga kebun tersebut atau halaman tersebut. Kemudian suatu ketika si Georgie itu melihat layang-layang. Nah, karena tadi pengen beli balon tidak boleh, kemudian si Georgie ini mengejar layang-layang. Nah, mengejar layang-layang sampai suatu ketika si Georgie ini mengaitkan terkait dengan tali di layang-layang, kemudian dia ikut terbang. Nah, seketika itu juga kedua saudaranya ini bingung bagaimana caranya untuk meraih Georgie. Nah, pada suatu saat ada seorang pria yang dinamakan dengan Jack, yang di saat itu melihat Georgie yang hampir terbawa angin layang-layang tadi. Nah, kemudian diraih. Nah, di saat diraih ini raih Jack ya. Nah, seketika itu dari balik awan yang mendung itu muncullah Mary Poppins, tokoh Mary Poppins, yang kemudian Mary Poppins ini kemudian memberikan nasihat kepada kedua orang ini, tolong jaga baik-baik Georgie, kemudian lebih berhati-hati untuk merawat, atau istilahnya dengan anak kecil itu ya merawat ya, take care. Kalau bahasa Jawanya itu momong. Nah, jadi kalau dengan anak kecil tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai terulang kejadian seperti halnya ini tadi. Nah, ringkasannya seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian kita bisa dari ringkasan tersebut kita langsung ya continue to task 23. Do the following tasks. Number 1, answer the following question. You can choose more than one. Give a tick to the correct answer. Number A, what is the story about? Nah, kita bisa menunjukkan manakah statement kalimat, the sentence, where is the true or false ya. The children will lose their father. Ini salah. The bank will confiscate their father house. Ini benar. Ya, akan menyita. Bank akan menyita rumah ayahnya. Kemudian the family, tadi benar ya pernyataannya. The family could not pay for the debt. Nah, ini juga benar.
Manakala rumah mau disita, itu kan berarti rumah itu diagunkan. Kalau disita itu karena apa? Karena tidak bisa mengangsur. Ya, kalau tidak mengangsur, kalau yang namanya ada angsuran berarti kan dia punya hutang, ya kan? Jadi keluarga ini tidak dapat membayar hutang. Itu pernyataan tersebut juga benar. And then number B, what is the climax of the story? Georgie was carried away by great wind along with the kid. Nah, Georgie dibawa ke atas oleh angin bersama dengan layang-layang. Ini juga benar. Inti ceritanya kan itu sebenarnya. Georgie dibawa layang-layang pergi karena tertiup angin. Pernyataan pertama benar. Kemudian Mary Poppins came down from the sky to meet the children. Bukan dari langit ya munculnya Mary Poppins itu. Bukan dari langit. Mary Poppins munculnya itu dari balik apa istilahnya itu? Cloud. Nah, ini kan dikatakan ini. All at once, the sky got calm, the cloud part and figure of a beautiful woman dressed in a long coat, scarf and eccentric hat appear. Nah, ini adalah petunjuk kemunculan Mary Poppins. Jadi bukan dari atas langit untuk bertemu children itu tidak. Jadi dia munculnya itu bukan dalam artian untuk bertemu dengan anak, tapi untuk menyelamatkan si Georgie ini tadi, bersamaan dengan penyelamatan Georgie. Kemudian strong wind drag Georgie flying with his kite. Benar ya, bahwa angin yang kencang membawa Georgie terbang dengan layang-layang. Oke, number 2. How many people are there in the park? Nah, kita bisa sebutkan ya orang-orangnya. Orang-orangnya itu adalah Annabel Bang, John Bang, Bangnya ada S-nya ya. Kemudian Georgie Bang, kemudian ada wanita kaya juga yang ditemui oleh Annabel dan Georgie pada saat di mana? Di lapangan rumput. Nah, itu namanya Miss Lark. Kemudian tukang kebun yang mengusir ya. Tukang kebun yang mengusir Georgie saat menyentuh rumput itu berarti the park keeper. Tapi di sini tidak disebutkan namanya ya. Kita tulis saja the park keeper. Kemudian Jack. Kemudian Mary Poppins. Mary Poppins. Nah, itu adalah orang-orangnya. Kemudian ketiga, where and when did the story happen? Nah, kapan cerita itu berlangsung? Nah, itu kan jelas di taman ya. In the park near cherry tree. Jadi taman di samping pohon ceri. Near cherry tree lane. Sebenarnya di tag ada ya, tidak perlu harus kelihatan di sini, bisa kamu cross check di teksnya sendiri. Tree lane in the afternoon. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, number 4, rearrange the sentence according to the story plot. Write the number in the box. Nah,
Sebenarnya gampang sekali ya ini. Pertama kali peristiwanya adalah Annabelle, John, and Georgie pass a park in their way. Ya, ini sebagai yang pertama. Annabelle, John, and Georgie pass a park on their way to buy grocery. Jadi Annabelle, John, Georgie melewati kebun sebagai jalan untuk membeli sayuran. And then the second, nomor 2. Nah, ketika di kebun, nah berarti kalimat keduanya ini. While at the park, Georgie saw a kid flying above him. So, he was very enthusiastic about chasing it. Nah, berarti Georgie ini laki-laki ya, karena di sini above him refers to-nya him. Jadi saat di taman, Georgie melihat layang-layang terbang di atasnya sedemikian hingga dia sangat antusiastik untuk menangkapnya. Ini sebagai kalimat kedua. Kemudian kalimat ketiga adalah Georgie was finally able to catch the kid and he tried to fly the kid alone. Georgie akhirnya mampu menangkap layang-layang dan dia berusaha terbang bersama dengan layang-layang tersebut. Nah, ini sebagai kalimat ketiga. Kemudian kalimat keempatnya adalah suddenly a strong gust of wind pulled Georgie flying with the kid into the air. Jadi tiba-tiba sebuah angin kencang mengangkat Georgie terbang dengan layang-layang ke atas udara. Nah, ini sebagai kalimat keempat. Nah, kemudian kalimat kelimanya adalah otomatis kan saudaranya bingung. His two older siblings were confused because they couldn't find Georgie, only to hear his scream for help. Kedua saudara kandungnya kemudian bingung karena mereka tidak menemukan Georgie, hanya mendengar ceritanya yang meminta pertolongan. Ini sebagai kalimat kelima. And then fortunately, akhirnya ya, Jack was able to pull George down along with his kid. Jadi akhirnya Jack mampu untuk menggapai Georgie ke bawah bersama dengan layang-layangnya. Ini sebagai kalimat keenam. Kalimat ketujuh. Nah, bersamaan Jack saat menggapai si Georgie, at the same time, a figure called Mary Poppins descended from the cloud down using her magic umbrella. Nah, pada saat bersamaan, sesosok Mary Poppins itu muncul ya dari balik awan dengan menggunakan payung ajaibnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Poppins took the kid home to talk to their father because the kid really needed a nanny right now. Nah, pada akhirnya Poppins membawa anak tersebut ke rumah untuk berbicara dengan ayahnya karena anak-anak umumnya membutuhkan kayak macam babysitter lah seperti itu. Kalau tidak babysitter ya orang yang mengawasinya. Jadi the nanny itu adalah yang mengawasi anak. Seperti itu. Oke. Clear ya ini untuk urutan paragrafnya. And then what are the conflict in the plot? Are they physical, intellectual, moral, or emotional? Nah, as we know that the conflict is about emotional.
ya. Jadi konfliknya adalah it's emotional. Terutama adalah pada saat Annabelle mau belanja, kemudian si John Bank itu mengingatkan, apakah uangnya cukup? Nah, itu kan sudah menunjukkan itu ada sebuah konflik, ya. Konflik emosional. Jadi the conflict are emotional and ada physical juga, ya. Physicalnya itu pada saat si angin itu membawa Georgie, ya. Jadi the emotional conflict when kita bisa menuliskan the emotional conflict pakai enggak jamak kok ya, konfliknya emosional kan cuma satu. When Annabelle and John berpikir talk if they don't have enough money. If they don't have enough money. Nah, ini ya konflik emosionalnya. And then for the physical conflict, when the strong wine membawa, ya. When the strong wine kalau di sini bahasanya was pulled, ya. Was pulled Georgie away. Nah, seperti ini. And then for the number 6 is the story told from the first person or the third person perspective. Explain your answer. Nah, kita diminta untuk melihat dari sudut pandang siapa cerita tersebut, ya. Cerita tersebut memakai sudut pandang orang keberapa, ya. Jadi karena di sini kan tidak ada tokoh aku, tidak ada tokoh dia, berarti yang digunakan adalah the third person perspective, ya. The third person's perspective. Nah, alasannya apa? Because the writer tells the story as the outsider, atau dia di luar. Jadi penulisnya itu ada di luar cerita, as the outsider. Nah, seperti ini. Okay, continue to text 24. In group, discuss the following question. Which part of the story do you like very much? Why? Nah, ini juga tergantung, ya. Kalau Pak Jul itu lebih tertariknya adalah I like the story when the Mary Poppins help Georgie. Ya. I like the story when Mary Poppins
Poppins help Georgie. Nah, jadi Mary Poppins itu kan ternyata sebagai penyayang anak-anak ya, jadi sangat perhatian. And the number 2 is the character Mary Poppins unique. Why do you think so? Ya, pasti ya. Kalau dikatakan Mary Poppins unik ya jelas Mary Poppins. Ini pertanyaannya, is the character Mary Poppins unique? Yes, she is. Ya kan? Yes, she is. Nah, alasannya apa? Ya, because she had magical power. Karena dia punya kekuatan magic. Jadi, because he had magical power. Nah, Pak Jul belanja dulu ya. Saya tinggal belanja dulu sebentar. Paling tidak ada 5 menit.
Oke, kita lanjut ya. Waduh, kurang 5 menit lagi ini juga. Pacul ada rapat juga nanti jam 8. Padahal lokasinya agak jauh. Oke, tadi sampai nomor 2 ya. Because he had magical power ya. And then number 3, which part of the story don't you understand? Try to talk with 2 of your friends. Then compare their answer. Which one can you accept logically? Nah, dari potongan cerita Mary Poppins itu, kalau menurut Pak Jul ya, kalau yang tidak nalar atau yang illogical ya, itu adalah angin bisa membawa. Kalau cuman angin biasa membawa berat tubuh manusia itu tidak mungkin. Kecuali angin puting beliung, angin tornado. Ya, jadi illogicalnya atau tidak nalarnya atau tidak mungkinnya itu adalah anginnya itu tadi loh. Angin kok bisa membawa anak kecil terbang, itu kan nggak mungkin. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawab it is illogical ya. Bagiannya yang illogical. It is illogical. Nah, alasannya apa? Because it must be a tornado or a great wind ya, atau angin yang besar yang sekiranya itu bisa membawa si Georgie tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Pak Jul. Lagi syuting. Ya. Jangan tidak sampai. Ya bentar lagi. Jam 8 mau. Ya maksudnya berapa jam? Ya jam 8.50. Digantikan mas, jenengan ini. Duh, aku loh, ini harus disaran sih. Disaran wis ngasih sih. Pak Lurah, marah ning omah. Iya weh. Engko tak ampiri. Oke, siap Pak. Yuk. Anda. Oke. Lanjut ya, itu tadi teman yang mau berangkat ke rapat udah menghampiri ternyata. Because it must be a tornado or great wind, atau saya mengatakan great wind di sini adalah angin yang besar. Jadi kalau di sini kan di ceritanya kan tidak ada keterangan mengenai anginnya besar atau tidak. Berarti kan saya menganggap itu sebagai angin biasa kan? Seperti itu. Jadi di sini makanya saya kasih keterangan great wind. Seperti itu. Because it must be a tornado or great wind, yeah, that can pull someone, atau that can pull Georgie, karena subjeknya kan Georgie ya yang diangkat. Georgie. Seperti ini. Okay, continue for number 4. Where would you place the following paragraph in the story? How is dear old bird, Jack? He is traveling the world. He is off to point unknown. Nah, ini pasti subjeknya arahannya adalah ke Mary Poppins, ya. Jadi kita bisa mengartikannya adalah bagaimana kabar bird, sayang, dear itu sayang ya. Dia berkeliling ke dunia, dia berangkat ke tempat yang tidak diketahui. Nah, ini mesti adalah si Mary Poppins. Nah, kita bisa temukan di mana? Di bagian mana?
Coba kita lihat di sini ya. Kita bisa temukan pada bagian. Nah, ini dia kan menyapa Jack kan. Nah, good to see you too, Mary Poppins. Nah, seperti itu. Jadi ini kan maksud dari pertanyaan adalah di mana kamu dapat menempatkan paragraf ini di dalam cerita tersebut. Nah, di sini kalau pertanyaan terhadap bagaimana kabarmu sayang Jack, Jack ini anak yang kemungkinan besar adalah yang diselamatkan dulu oleh Mary Poppins, ya. He is traveling the world. He is off to the point unknown. Nah, jadi kita bisa merujuk pada kalimat ini ya. Kemudian yang kedua, now quick march and best foot forward. Thank you for not dawdling. Nah, sekarang berjalan cepat. Dan melangkah maju. Terima kasih sudah tidak membuang-buang waktu. Nah, di mana kita bisa menemukannya? Nah, tentunya kita bisa menemukan mana ya? Ini ya. Bukan. Nah, Mary Poppins told them in no clear terms. Jadi Mary Poppins berkata dengannya dengan tidak banyak cakap. Nah, itu kan sama saja dengan pernyataan ini. Sudah ngomongnya sambil berjalan saja. Seperti itu. Clear ya ini ya, yang B ya. Jadi kita bisa temukan pada bagian ini, Mary Poppins told them in no clear term. Nah, ini kan ini kalimat keterangan di belakangnya kok ya. No quick march and best foot forward. Sekarang berjalan cepat dan melangkah maju. Terima kasih karena tidak membuang waktu. Ya, benar. Pada bagian ini. Oke, kita lanjut ke yang bagian ke C. Di sini dikatakan, how long do you think it will take us to get to the shop today? Annabelle asked John. Perhaps it's about 9 minutes walk. John replied, if it takes 10 minutes, you buy its item. We'd better go back home. Nah, ini kayaknya nggak sabar ini John Bank ini. Mungkin sekitar 9 menit berjalan. John membalas, jika memanggil 10 menit untuk membeli its item, saya akan lebih baik pulang ke rumah. Nah, ini sama ya. Kalau laki-laki kalau sungguh disuruh nunggu wanita belanja itu paling membosankan. Pak Jul sendiri itu kalau nganter istri, ya ampun, belanja itu luar biasa. Kayaknya belinya cuman berapa gitu, tapi lamanya minta ampun. Nah, ini mungkin yang dialami oleh John itu juga sama. Seperti itu. Nah, ini bisa kita temukan pada bagian bahwa ini ya. Coba kita cross check. Nah, jadi dia di pasarnya atau di itu membeli semuanya. Sekira-kira yang dibutuhkan mana ini? Nah, ini bagian ini. She also pondered whether the money Michael Bank, her father, gave was enough for all the needs. Jadi dia akan mengupayakan uang yang diberikan Michael Bank, ayahnya ya, untuk mencukupi semua kebutuhannya. Nah, mencukupi semua kebutuhannya dengan cara berbelanja, yang sampai dengan memakan waktu yang lama, yang sampai-sampai John Bank itu tidak betah. Annabelle menjanjikan belanjanya, lama pembeliannya hanya 9 menit. Pokoknya 10 menit, sampai dengan 10 menit saya tinggal pulang. Nah, itu ancam si John Bank. Seperti itu. Okay, number 5. Nice to meet you, Jack. Go to see you too, Mary Poppins. From the dialogue spoken between them,
How is Mary Poppins and Jack relationships? Do you think that they had a past history? Nah, seperti dugaan saya tadi, Pak Jul tadi kan sudah menduga ya bahwa kemungkinan besar si Jack itu adalah seorang anak yang juga diselamatkan oleh si Mary Poppins. Ya. Jadi kita bisa menjawabnya mungkin ya. Jack nomor 5 ya. Kemudian kita bisa menjawab Jack might be the children whom Mary Poppins took care of in the past. Jadi kemungkinan besar Jack adalah anak yang Mary Poppins dulu selamatkan pada masa lalu, seperti itu. And then number 6, in the town where you live, is there a place like as told in the story? Can you describe anything similar to the place told in the story? Nah, ini jawaban tergantung ya. Kalau di sini kan dikatakan kalau di in the town ya jelas ya, karena ada keterangannya di situ ada taman, kemudian ada orang kaya, ya kan? Itu kan mestinya di kota-kota besar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ini tergantung ya, nomor 6 ini tergantung kalian hidupnya di mana. Kan ada yang di kota, ada yang di desa, ya kan? Tidak semuanya berada di kota. Kalau dalam konteks ceritanya Mary Poppins itu jelas dia di kota. Tapi kalau misalkan kalian sama-sama di kota, ya sudah, ceritakan saja kesamaannya apa. Kemudian kalau manakala kalian yang berada di desa atau hidupnya di desa, ya sudah, ceritakan perbedaannya apa di desa, apa saja perbedaannya antara desamu dengan yang Mary Poppins, bukan Mary Poppins ya, setting tempat atau latar saat Georgie itu terbawa angin, itu kan di kota, seperti itu. Jadi ini jawabannya tergantung kalian, tergantung posisi kalian di kota atau di desa. Kemudian in the small town atau in the big town, gitu aja. And then number 7, if you have to choose one of the character in the story, which one would you like to be? Kalau saya ya pilih Mary Poppins. I would prefer as Mary Poppins. I prefer act as ini bukan di iya benar. I prefer act as, jadi saya lebih suka sebagai Mary Poppins. Iya kan? Nah, kalau ditanya alasannya apa? Because she have a magical power. Gitu aja. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa? Because she had a magical power. Karena dia punya kekuatan ajaib. Seperti itu. And then number 8. What do you think will happen next in the story or after the story? Nah, ini masalahnya. Saya tidak tahu kelanjutan mengenai kisah Mary Poppins-nya seperti apa. Jadi, kalau diminta untuk mencari tahu apa yang akan terjadi on the next story or after the story, ya itu mestinya karena ini basisnya adalah teks dari sebuah novel ya, mestinya kita harus baca terlebih dahulu. Atau boleh juga kalian nanti bisa mencari ya sinopsis atau resensi dari Mary Poppins, novel Mary Poppins itu potongannya seperti apa, akhirnya seperti apa. Seperti halnya potongan pada Harry Potter. Seperti itu. Kayak gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi terpotong-potong ya.
Kalau pagi ya kebetulan ya aktivitas pagi itu kan tidak selalu sesuai rencana. Kadangkala ada tamu, kadangkala ada tukang sayur. Soalnya istri Pak Jul itu kan guru, jadi masuknya pagi, nanti pulangnya jam 3 baru sampai rumah, jadi belanjanya tidak pernah sempat. Jadi sebagai suami yang baik ya setidaknya harus mengerti atau membantulah sedikit kerja dari bukan kerja ya. Kalau masalah makan itu kan kewajiban seluruh keluarga, bukan kewajiban, tanggung jawab orang tua. Jadi setidaknya misalkan istri tidak sempat, ya sudah suami yang menghandle gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.